remaja sering kalau hatinya itu ingin mendapatkan pendidikan yang bukan menurut kemauan orang tua, kadang-kadang dia merasa putus asa. Lalu dia malas belajar di jurusan yang dikehendaki orang tuanya. Orang kaya yang datang kepada Yesus itu memikirkan tentang warisannya. Ia menyuruh Yesus supaya memberitahu saudaranya untuk berbagi warisan. Tetapi Yesus menjawab, bukan persoalan itu. Tetapi ia mengatakan, siapakah aku ini yang kau jadikan juru tengah, juru untuk membawa perdamaian kepada saudaramu tentang harta bendamu. Kata Yesus itu berarti bahwa dia tidak mau mengurus. Itu urusanmu. Tetapi kepada orang banyak Yesus berkata, waspadalah terhadap ketamakan. Karena orang itu sering mau mengamankan bagi dirinya sendiri dan membuat persediaan bagi dirinya dengan hartanya itu. Merasa terjamin hidupnya. Aku mau supaya keamanan diriku ini yang utama. Karena itu dia memperbanyak usahanya, segala tenaganya dikerahkan supaya dapat menyimpan harta itu. Harta dunia. Itulah manusia. Dia selalu berusaha untuk kepentingannya atau melihat kebenaran pada dirinya sendiri. Tidak mau mengubah pengetahuannya. Pengetahuannya tidak cukup kita mengetahui tentang dunia ini, tetapi kita hendaknya meresapi apa yang sesungguhnya diinginkan oleh jiwa kita. Jiwa itu yang memberi kepada kita kehidupan. Rawatlah jiwa, karena tubuh ini hanya sebatas waktu. Bagi Allah 1000 hari itu sama dengan 1 ronda malam. Artinya bagi Allah itu tidak ada waktu lagi, tidak kenal waktu. Bagi Allah itu setiap waktu adalah saat. Saat kita menentukan apa yang penting bagi diri kita ini, diriku ini. Apa yang penting? Karena kalau kita tidak merubah jalan pikiran kita yang duniawi ini, lalu kita kadang-kadang terperosok kepada keputusasaan. Sia-sia. Kata pengkhotbah itu sia-sia. Segala usahamu itu kamu peruntukkan untuk apa? Berusahalah karena itu untuk bangkit. Paulus mengatakan, kamu sudah mengalami kematian, tetapi oleh pembaptisanmu engkau bangkit. Kehidupanmu tersembunyi dalam Kristus.
tersembunyi dalam Kristus. Tapi sesungguhnya engkau sudah bangkit. Karena itu peliharalah kehidupanmu dalam Kristus itu. Nyatakanlah kepada dunia ini bahwa kamu hidup bukan untuk diri sendiri lagi, tetapi untuk Kristus yang telah bangkit. Supaya segala pekerjaan yang kau lakukan itu menyatakan kehadiran Kristus, wajah Kristus yang hidup. Dan karena itu kepada setiap orang yang hidup dalam Kristus tersedia suatu kehidupan yang abadi. Itu yang dimaksud Paulus. Karena itu rombaklah pengetahuan duniawi ini. Orang yang pandai sekalipun cerdas, teknologi ini sekarang sudah memberikan kepada kita orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang dengan kemampuannya itu menduduki dunia ini, ekonomi dunia ini. Orang terkaya di dunia itu mempunyai 60% harta dunia ini, kekayaan dunia ini. 80% dari orang kaya di dunia ini 50% dari orang kaya di dunia ini, artinya yang tergolong 50% kaya itu memiliki 90% kekayaan dunia ini. Itu terjadi. Sekarang itu terjadi krisis perang. Bukan pertama-tama perang di Ukraina itu, perebutan itu juga menyatakan kehausan orang akan harta ya. Karena dengan perang itu memiliki. Tetapi pertama-tama perang antara mereka yang ekonominya begitu kuat dengan mereka yang lemah, yang tertindas, yang tidak dapat melakukan apa yang diharapkannya. Pekerjaan, tidak mendapatkan pekerjaan, menjadi pengungsi-pengungsi di dunia. Berapa juta pengungsi? PBB itu menyatakan begitu banyak orang yang tewas karena ingin melarikan diri dari tanah airnya untuk mendapatkan kehidupan. Baru-baru ini saja ada berita bahwa pengungsi dengan kapal itu karena gelombang laut yang besar, berapa orang tewas, hanya beberapa yang diselamatkan. Terjadi. Pengungsi di Indonesia ini dari Irak, dari Aljazair, dari Bangladesh, semuanya ingin agar diselesaikan masalahnya. Sudah bertahun-tahun mereka itu ya mau kerja apa? Tidak diberi tanah untuk berusaha, tergantung kepada pemberian. Mereka merasa martabatnya sebagai seorang manusia itu tidak lagi dihiraukan oleh dunia ini. Mari kita ikut serta dalam perasaan mereka itu. Jadilah cerdas, bela rasa kita itu. Tuhan ingin agar kita juga seperti itu. Karena itu Yesus mengatakan kepada orang banyak itu, jadilah kaya di hadapan Allah. Jadilah kaya di hadapan Allah. Harta dunia ini akan habis. Mari kita mendengarkan bekal yang Yesus katakan supaya kita berusaha, dan usaha itu bukanlah usaha yang sia-sia karena terarah kepada kepentingan dunia ini, tetapi usahakanlah jiwamu untuk memperoleh kehidupan dalam usaha bersama dengan Allah, bersama dengan Kristus yang ingin membagi-bagikan kesejahteraan
kebaikan dalam kebersamaan. Amin.